ada saya Afi di sini dan Denny, dan kita berdua collab lagi. Asik. Collab from home. Karena kita berdua udah work from home. Aku sendiri udah hampir 4 minggu di rumah. Aku 2 minggu, baru 2 minggu. Iya, 2 minggu ini Denny juga udah work from home. Teman-teman juga mudah-mudahan melakukan social distancing seperti kita, tapi mudah-mudahan juga semuanya dalam kondisi sehat ya. Benar. Dan juga teman-teman diharapkan untuk diperhatiin ya, kalau misalnya kalian mungkin pekerjaannya memang harus keluar, kayak misalnya ya tuntutan pekerjaan gitu kan, harus ke kantor. Kalian pokoknya yang penting harus jaga kebersihan, jangan suka megang muka, nyentuh muka gitu, Sering-sering cuci cuci tangan, pakai masker. Dan kalau aku nih Kak, triknya biar nggak keseringan megang muka, hidung dan sebagainya, aku selalu usahakan pakai make up. Walaupun di rumah aja, jadi kayak kita sadar kalau gue ada make up nih gitu. Jadi jangan sembarangan pegang-pegang muka ya. Iya, penting banget. Oke, kita ngapain sih Den di video kali ini? Kita mau ngebahas tentang skincare apa aja yang kita udah habiskan di bulan ini. Jadi kayak di bulan ini kita habis nih beberapa produk ini. Yes, gitu. Jadi kalau kalian ingat, dulu aku pernah bikin skincare empties, tapi itu udah lama banget. Nah, ini versi keduanya dan kali ini bareng sama Denny. Jadi kalau penasaran, kita mau ngebahas atau produk apa aja yang berhasil kita habiskan? Tonton terus. Oke, langsung aja produk pertama yang berhasil aku habisin itu adalah Pond's Cleansing Balm. Jadi sebenarnya ini tuh jarak kedua sih Den yang udah aku habisin, karena dia karena dia tuh berarti bagus banget nih. Ya ini yang akan kita bahas ya, karena dia tuh sebenarnya emang kecil sih ininya, jarnya. Jadi ini ukurannya cuma 44 mili kalau nggak salah gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini sebenarnya keluarnya udah lumayan lama, maksudnya kayak 6 bulan lah ya, 6 bulan, 4 months or 6 months gitu. Dan ini bisa dibilang cleansing balm, kan masih sedikit ya cleansing balm yang drugstore tuh masih sedikit banget. Mungkin ini yang pertama kali ya, yang di Indonesia ada gitu. Jadi emang aku happy banget sih pas lihat bahwa Pond's ngeluarin si cleansing balm ini. Nah, produknya sendiri memang agak mirip sama cleansing balmnya Korea gitu. Jadi kayak Banila, iya, terus si Heimish gitu-gitu itu mirip sih gitu. Jadi emang bener-bener yang konsistensinya tuh pekat banget, terus dia tapi begitu langsung melt. Begitu di kulit tuh langsung melt gitu, terus bener-bener efektif banget buat ngangkat makeup gitu, terus kayak udahannya juga kulit tuh lembab gitu, jadi emang enak. Nah, cuma dia itu ya itu tadi kecil, jadi sebenarnya emang cepat banget sih habisnya karena kita tuh makanya agak banyak biasanya. Kalau cleansing balm tuh nggak bisa dikit-dikit, apalagi kalau emang tujuannya buat ngebersihin makeup kan gitu. Tapi kakak makein juga untuk ngebersihin eye makeup nggak? Enggak, karena ini menurut aku agak bikin mata kabur sih kalau misalnya. Jadi kalau misalnya iya, jadi kayak agak blurry gitu loh matanya kalau pakai ini. Jadi biasanya emang aku bersihin dulu pakai cleansing eye makeup remover atau misal water, baru aku bersihin muka complexionnya pakai ini. Nah, satu lagi yang aku kurang begitu suka sebenarnya adalah dia tuh pas udah terakhir kayak udah deket-deket abis, dia kayak gerenjel grainy gitu. Jadi formulanya tuh nggak smooth. Gitu. Nggak merata gitu. Nggak sih, pada saat dipakein ke muka sih nggak apa, melt aja. Tapi pas dipegang gitu tuh kayak ada biji-bijinya, kayak grainy-nya gitu deh. Ya mungkin sih sebenarnya nggak terlalu pengaruh ke daya kerja produknya, tapi kayak ngerasanya jadi kok kayak gini ya teksturnya gitu. Tapi kita juga harus tahu harganya. Iya, harganya ini cukup affordable, yaitu 92.000 kalau nggak salah. Tapi balik lagi, ini kecil, jadi cepat habisnya gitu. Jadi sebenarnya dibilang murah banget juga enggak, tapi still lah lumayan deh. Kalau dibandingin sama yang lain ya. Dibandingin sama cleansing balm yang Korea, ini lebih affordable. Plus, aku tuh belinya di official store-nya Unilever di Tokopedia, dan itu cepat banget dan ngirimnya. Jadi kayak baru klik pay terus langsung datang gitu masnya. Serius? Ya enggak lah. Gak percaya lagi. Enggak, tapi cepet. kayak di hari, kalau nggak salah tuh di hari yang sama malah datangnya gitu, atau besokannya, pokoknya cepet banget deh. Enggak, aku pesan malam, besokannya pagi udah datang gitu. Kalau misalnya klik langsung datang, ngeri tuh Bu. Kayak ada jin ya. Iya, gitu. Jadi apakah akan beli lagi? Menurut aku sih iya sih, karena tetap aja ya namanya cleansing balm tuh sesuatu yang aku akan perlu pakai, terus apalagi nih harganya lumayan affordable, jadi repurchase atau enggak, yes.
Kalau aku, produk pertama yang habis itu Jumiso All Day Vitamin Brightening and Balancing Serum. Oke. Aku suka. Ya. Aku dengernya kayak Juminten gitu ya. Jumiso. Ini agak Jawa, Bu. Ya, jadi semuanya ya. Ini brand Korea kan ya? Iya, ini brand Korea. Ini kayak baru setahunan kalau nggak salah masuk ke Indonesia. Habis itu produk yang memang paling best sellernya tuh serum ini dari si Juminten Jumiso ini. Terus si Jumiso ini yang paling aku suka sampai habis. Ya emang kalau serum kan paling cuma 30 ml gitu ya. Tapi serum ini nih fragrance-nya itu bukan serum vitamin C yang fragrance orange atau yuzu biasanya kan yuja gitu. Itu fragrance-nya nggak strong. Terus nih guys, si teksturnya, konsistensinya tuh watery banget, jadi gampang banget absorb ke kulitnya. Terus juga ya tadi fragrance-nya itu nggak strong, abis itu formulanya itu pasti ada vitamin C, niacinamide, ada vitamin A juga, E juga, dan ada vitamin B juga. Jadi kayak lengkap banget. Emang ini all day vitamin brightening and balancing. Jadi sebenarnya konsentrasinya tuh memang fokusnya untuk brightening ya, vitamin C dan niacinamide, tapi dia juga ada kandungan vitamin lainnya, dan selain itu dia juga ada kandungan centella ya, itu untuk calming ya kalau nggak salah. Habis itu jadi selain brightening, calming, dan ini menurut aku sih for all skin type ya, karena aku kan normal to oily dan aku ngerasa fine banget pakai ini, dan memang ini kayak brighten up your skin tone dan bikin kayak lebih fresh aja gitu. Jadi aku suka banget produk ini. Kalau ada vitamin A-nya, vitamin A itu kan retinol, berarti dia bisa untuk sedikit anti-aging juga. Yang nggak tahu sih ya retinolnya segede apa, tapi maksudnya bisa. Dan retinol itu salah satu efeknya mencerahkan juga sih. At least ini semua kayak ada gitu kandungan bagusnya, dan kalian bisa dapetin ini di Style Korean Indonesia, dan kalau nggak salah ini harganya itu 300 berapa gitu pokoknya, aku lupa. Masih oke lah untuk serum ya. Untuk serum, karena menurut aku yang paling esensial dalam skincare tuh salah satunya serum. Jadi kalau misalnya kalian kayak purchase agak sedikit ekstra untuk serum, menurut aku sih worth it aja sih. Yes. Jadi akan repurchase atau enggak? Yes. Yang kedua produknya yang aku abisin baru-barusan ini adalah Clinique Moisture Surge Hydrating Lotion. Tulisannya udah hilang. Tulisannya udah hilang gara-gara ini tuh lama banget ngabisinnya, sumpah. Jadi ini tuh ukurannya adalah seliter kali, enggak sih? 200 ml. Iya kali, hydrating lotion seliter. Jadi 200 ml, dan dia itu formulanya tuh kental gitu. Jadi emang dipakai nggak banyak-banyak. Jadi paling kayak 2 kali gitu, 2 kali apa tuh namanya? 2 tetes lah gitu ya. Itu udah cukup banget buat seluruh muka, dan emang melembabkan banget gitu. Aku setuju nah, tapi ya itu jadinya kan emang sedikit-sedikit makainya, dan lama banget habisnya sampai sumpah sih bosen sih. Kalau aku ya, aku juga kan pakai ini. Tapi aku pakai ini nih untuk face massage, karena saking ini tuh rich banget dan melembabkan banget. Jadi sampai bisa pakai face massage. Jadi aku nggak face massage tuh nggak pakai face oil. Nggak pakai oil ya. Pakai ini. Betul. Nah, emang kalau kalian tahu Moisture Surge-nya Clinique itu tuh salah satu line best sellernya mereka, yang emang fungsinya adalah untuk melembabkan. Jadi untuk kulit yang kering, untuk kulit dehidrasi, dan dia pakai salah satu kandungan utamanya tuh hyaluronic acid. Terus produknya Clinique itu kan dia aman buat kulit yang sensitif. Jadi ini fragrance free. Itu yang aku suka sih. Jadi ini tuh memang bener-bener kayak hydrating toner yang aman banget lah, nggak neko-neko, nggak macem-macem, tapi melakukan pekerjaannya dengan benar, which is melembabkan gitu. Jadi ya udah, nggak macam-macam, udah pokoknya dia seperti teman yang selalu ada buat kamu. Mantap. Gitu, yang orangnya sederhana. Nih gila ya, orang kalau misalnya udah kecanduan skincare, udah kelamaan di rumah kecanduan skincare tuh gini, udah anggapnya skincare kayak udah temenan aja. Iya. Jadi kayak nggak fancy gitu ya, nggak yang masa ini nggak fancy sih Bu? Bukan, maksudnya tuh nggak fancy tuh nggak ada kandungan yang aneh-aneh, yang fancy-fancy. Kalau sekarang kan macam-macam kan, ada ini padahal toner aja gitu. Kalau ini ya udah emang hydrating toner aja. Nah,
kalau menurut aku nih Den, ini tuh sebenarnya versi mahalnya dari Hada Labo. Iya, ya kan? aku juga setuju. Hada Labo lotion, apa hydrating lotion Hydrating ya. lotion. Mirip banget. Jadi dari konsistensinya, efeknya, apalagi ya pokoknya mirip deh gitu. Jadi bisa dibilang Hada Labo tuh dupe-nya inilah gitu. Betul, tapi lebih affordable-nya. Lebih affordable. Nah, tapi emang kalau buat kulit yang udah lebih mature kayak aku, emang ini yang lebih melembabkan sih daripada Hada Labo menurut aku ya. Gitu. Yang budgetnya itu harus beda. Beda umur, beda budget. Iya nggak? Nah, apakah aku akan repurchase apa enggak? Sebenarnya again ini tuh bagus reliable gitu ya sebagai hydrating lotion. Cuma karena lama banget ngabisinnya dan aku masih pengen cobain produk yang lain kan juga untuk di review buat kalian juga gitu. Jadi kayaknya sih aku nggak akan beli dulu gitu. Jadi karena mau cobain hydrating toner yang lain. Next Denny apa Den? Next produk aku ada SK2 FTE Facial Treatment Essence yang abis. Sebenarnya aku cinta banget. Kok bisa habis ya? Ini gede banget loh padahal. Kayak aku pakai SK itu tuh nggak bisa habis gitu. Pokoknya Ini kalau juga 200 ml kan? Iya. Pokoknya kalau kalian ngikutin aku di YouTube atau Instagram, aku selalu mention kalau aku tuh penggila essence atau hydrating toner. Jadi aku bisa kayak pakai hydrating toner tuh misalnya SK2, habis itu aku pakai yang lain, misalnya Hada Labo atau Lancome gitu. Jadi kayak memang cepat habis kalau hydrating toner di aku karena menurut aku kulit aku tuh agak kombinasi gitu Kak. Jadi kayak misalnya kadang-kadang malam itu agak kering, jadi aku kayak aku harus extra moisture nih. Nah, habis itu kadang-kadang aku juga bisa pakai ini tuh, pakai kapas gitu, kapas terus dijadiin kayak masker face gitu ya? mask gitu. Jadi Iya, kayak iya. aku tuh ngerasa produk ini pertama Multifungsi. memang pitera, kandungan pitera yang ada di dalamnya tuh bener-bener gak bohong gitu loh. Kalau bikin kulit kita jadi lebih glowing, terus kayak complexion tuh jadi lebih bagus gitu kan. Iya. Dan itu juga bisa kayak misalnya menurut aku kalau misalnya kita sunburn kita bisa pakai ini juga Buat tapi kayak di muka bikin- ya. Iya, buat bikin lebih adem, lebih Lebih calm adem gitu ya. Iya gitu. Dan ini udah habis. Ada tinggal dikit sih sebenarnya. Iya, cuman repurchase lagi ya mikir-mikir ya. Nah, soalnya ini karena banyak kayak sekarang tuh makin kesini kan makin banyak kan produk-produk skincare yang baru gitu kan, jadi aku kayak penasaran juga mau nyobain yang lain. Mungkin ini emang sedikit agak fancy ya, cuman jadi ya mungkin ada sekarang nih ya lokal brand kan lagi pada bagus lagi tuh. banyak banget yang bikin treatment essence juga. Makanya aku juga kepo banget pengen nyobain yang lain gitu. Oke, berikutnya aku ngabisin ini nih. Jadi ini adalah Apa Shiseido Ultimune Eye Power Infusing Eye Concentrate. Jadi salah satu best sellernya Shiseido skincare itu namanya adalah Ultimune. Jadi itu serum gitu deh. Untuk mata. Enggak, jadi serum untuk muka. Jadi namanya Ultimune Power Infusing Concentrate. Nah, ini yang versi untuk matanya gitu. Jadi fungsinya tuh kalau yang serum itu tuh emang kayak buat memperkuat skin barrier kita, untuk sedikit untuk anti aging, maksudnya untuk memperlambat tanda-tanda penuaan muncul. Dia ada antioksidannya juga, jadi bisa kayak menangkal efek buruk dari radikal bebas, terus bikin melembabkan kulit juga gitu. Nah, ini tuh eye produknya. Cuma eye produknya ini tuh sebenarnya dia lebih kayak eye serum, bukan eye cream gitu. Jadi memang formulanya tuh agak kayak balm gitu, jadi ringan banget dan cepat banget meresapnya gitu. Habis nih. Kayaknya mungkin tuh masih keluar dikit tuh kali. Nah, jadi si Ultimune Eye ini dia itu emang disaraninnya dipakai, jadi bisa dipakai sebagai eye serum terus ditambahin eye cream lagi. Misalnya memang kalau kita tuh kering banget ya area bawah matanya, atau misalnya buat malam hari gitu, atau on its own juga nggak apa-apa dipakai sendiri. Nah, aku tuh suka banget pakai ini siang-siang, maksudnya pagi, di skincare pagi, karena udahannya tuh jadi dia tuh kayak menciptakan sedikit kayak lapisan di mata gitu ya, jadi bikin si garis-garis halusnya tuh kayak keisi gitu. Jadi kayak tersamarkan gitu. Nah, terus karena dia jadi menghaluskan area mata, jadi pada saat pakai misalnya concealer atau lebih halus kan hasilnya lebih halus gitu. Dan emang aku ngerasa ya. sih selama pakai ini tuh kayak mata kelihatan lebih cerah aja sih gitu. Dan ini kakak tip Eki nih. enggak
Ini kayak tau nggak sih zaman SMA dikasih suka sama tips-tips dikasih sama si gitu, shadownya, ya nggak sih? jadi dikasih sama si shadownya tuh di personalize. Kirain aku ini kakak gabut ada banget inisial ditip-ekin. aku AA gitu, Barangkali makanya kan nggak takut dibuang. ketuker gitu kan sama orang nih, ini punya gue nih ditip-ekin gitu kan. Ya sih kayak di tip X. Iya kan? Gabut banget ya. Enggak, di personalize Wow. gitu. Makanya belum dibuang, kayaknya nggak akan Mbak aku A. buang. Mbak A. Mbak AA. Iya gitu. Jadi terus dia tuh juga diciptakan karena kan kita tuh sering banget mata kita tuh sering kena gesekan-gesekan. Jadi kayak misalnya kita kucuk-kucuk mata tuh, kayak tadi kan kita ngebahas ya, kucuk-kucuk mata, atau misalnya kita lagi bersihin muka. Pokoknya itu tuh kayak friction yang sebenarnya kalau lama-lama tuh bikin garis-garis halus cepat muncul. Jadi dia tuh karena kan kalau misalnya dia gesekan-gesekan itu sebenarnya dia ada luka. Tapi kalau kayak kecil banget gitu, tapi lama-lama tuh dia akan mendalam gitu loh bekas lukanya dan menjadi kerutan yang permanen, betul. Makanya disarankan pakai produk kayak gini yang emang mencegah si gesekan-gesekannya itu untuk menjadi luka yang permanen atau kerutan yang permanen. Aku jadi insecure. Agak insecure ya. Nah ini tuh emang lumayan cepat sih ngabisinnya karena ukurannya sedikit, biasa lah ya. Kalau eye product kan emang biasanya cuma kecil ya. Ini emang cuma 15 mili. Terus aku kesimpulannya suka sama produk ini. Aku juga suka sama si serumnya itu, sekarang lagi dipakai juga. Cuma belum akan beli sepertinya karena balik lagi masih banyak eye product yang sekarang udah dibuka, dan misi aku adalah untuk ngabisin eye product yang udah dibuka. Gitu. Jangan Iya, sampai udah keburu bener. rusak atau expired. Next apa deh? Next, aku ada vitamin C serum juga. Oh, oke. Karena aku tuh suka banget sama serum vitamin C atau brightening serum. Yang sekarang aku lagi pakai yang udah habis, sorry. Ini dari Som by Me, Yuja Niacin Blemish Care Serum. Jadi pasti ada kandungannya niacinamide juga, Yuja juga. Jadi aku tuh selalu kayak mencari serum kalau misalnya yang ini udah habis, aku cari serum vitamin C yang menggantikan niacinamide gitu ya. yang lain gitu. Iya. Ini yang udah habis dan aku ngerasa ini produk bagus banget. Si Som by Me ini, walaupun aku nggak ada ini ya problem di jerawat atau gimana, cuman ini bener-bener yang tadi aku bilang sama agak mirip kayak Jumiso, tapi ini lebih watery, percaya atau enggak. Ini bener-bener kayak iya air, sih, kelihatan dikit nih. kayak air. Abis itu wanginya juga nggak terlalu kayak strong gitu. Ini vitamin Enak, C. tapi baunya kayak Iya kan? bau-bau kayak jeruk. kayak jeruk baru dibuka, Yes, kayak baru dikupas. Tuh kan ada tuh kayak ininya tuh orange zestnya gitu. Iya. Dan yang aku suka ini tuh ringan, terus kayak aku udah, yang penting ini udah pakai serum nih, tapi nggak kerasa kayak pakai serum. Abis itu langsung bener-bener bikin cerah sih menurut aku, dan kayak ada kandungan apa? Walaupun aku nggak ada acne, tapi si serum ini memang for all skin type. Jadi kalian yang buat acne, mungkin kulit kalian berjerawat tapi ingin coba pakai vitamin C, mungkin ini bisa. Karena jadi lebih aman rekomendasi gitu ya. Nah, kakak sekarang apa nih? Oke, aku yang terakhir. Kalau Denny tuh paling cepat ngabisin essence. Kalau aku paling cepat ngabisin moisturizer. Karena aku pakai moisturizer tuh banyak banget biasanya. Karena kulitnya kering. Jadi aku tuh suka kayak moisturizer dipakai banyak, terus di ditemplokin ke muka gitu, terutama kalau malam hari. Nah, yang abis baru barusan ini adalah ini Kiehl's Ultra Facial Cream. Ini tuh bukan produk baru, dan cuma memang dia baru di reformulate gitu. Ini salah satu produk yang Kiehl's yang udah banyak yang jadiin favorit gitu ya, karena emang udah lama banget, dan memang moisturizer yang bagus banget. Tapi emang dia baru barusan ini di reformulate. Sumpah ini bagus banget. Jadi dia itu dia tuh tipe moisturizer yang mau dipakai sama siapapun bisa, maksudnya jenis kulit apapun, yang kering bisa, yang berminyak bisa, normal bisa gitu ya, kombinasi juga bisa. Terus bisa dipakai saat kulit kita lagi agak bermasalah, misalnya lagi dehidrasi, lagi iritasi gitu, atau lagi nggak baik-baik aja. Terus ya gitu mau dipakai dalam jumlah banyak kayak aku gitu, bisa, dikit-dikit juga bisa, siang bisa, malam bisa, jadi versatile banget. Apa yang kamu nggak bisa? Apa? Ini hardworking aja. Tapi aku pernah nyobain line-nya Kiehl's yang Ultra Facial Cream ini, tapi yang facial cleanser. Dan itu memang bagus banget bagi kalian yang
sebenarnya menurut aku karena aku oily, jadi kayak mungkin nggak segimana aku sadar gitu kalau itu bagus. Tapi memang si facial cleansernya itu bener-bener nggak bikin kulit kita jadi strip atau kering gitu setelah cuci muka. Emang line ini bagus untuk kulit kering kan ya? Jadi dan dia itu juga nggak pakai fragrance juga, jadi aman lah buat buat kulit yang sensitif gitu ya. Terus salah satu kandungannya itu ada namanya glacial glycoprotein. Jadi itu tuh kayak apa namanya, sejenis apa tuh istilahnya ya, kayak plankton kayaknya gitu ya, yang ada di lautan di Antartika, dan katanya SpongeBob. emang SpongeBob plankton? Ada itu plankton musuhnya. Oh iya. Nggak pernah nonton SpongeBob. Maaf, udah aku eranya era The Simpsons. Nah, jadi si plankton ini punya protein. Nah, proteinnya itu tuh katanya dites, bukan dites sih, dia itu kan sudah terbukti. Ujian kali ya. Dia udah terbukti dia tuh bisa bertahan hidup di cuaca yang paling ekstrim gitu loh. Jadi yang bener-bener dingin banget gitu. Jadi memang kenapa dipilih untuk dimasukin ke dalam produk ini adalah fungsinya itu untuk memperkuat ketahanan kulit kita. Kulit kita kan ada skin barrier-nya gitu kan. Nah, ini tuh membantu untuk membuat skin barrier kita tuh lebih kuat gitu, lebih gak gampang tahan di segala medan peperangan. Betul, nggak gampang rusak, nggak gampang ini compromise gitu. Jadi memang, dan itu beneran sih yang aku rasain. Jadi kayak kulit aku tuh lebih sehat aja, lebih resilient gitu kalau misalnya lagi pakai ini. Nah, walaupun aku tuh lagi pakai beberapa moisturizer lain dan akan terus nyobain moisturizer lain juga untuk di review, tapi sepertinya sih aku akan beli ini sih, Dan. Jadi untuk disimpan, jadi biar punya cadangan. Karena nih kalau misalnya kulit aku lagi kenapa-kenapa dan aku butuh produk yang aman gitu, yang udah yakin banget pasti works gitu, ini. Oke, terakhir apa, Den? Terakhir dari aku, dari Sensation Botanicals Aloe and Cucumber Facial Mist. Balik lagi karena gue emang pecinta toner atau hydrating toner. Jadi ini udah botol kedua sebenarnya. Jadi karena pertama yang aku suka dari produk ini tuh wanginya, ini udah habis sih. Wangi aloe dan cucumbernya tuh fresh gitu loh Kak. Jadi kayak kalau misalnya siang-siang ya kan, kalau misalnya siang-siang kita pakai ini nih, rasanya kayak seger banget. Tau gak sih, kayak depan tuh ada kayak es timun, tau gak? Iya. Kita lagi minum es timun gitu. Terus dan ini juga ya kan. Terus ini tuh bisa dipakai kalau misalnya kita sunburn juga gitu kan. Jadi kayak karena ada aloe veranya ya. Ada aloe-nya, ada timunnya. Dan sebenarnya sih ini nggak segimana melembabkan sih jujur ya, cuman memang ini untuk kayak sekedar menyegarkan muka tuh ini bagus banget. Dan ini nih one of the best, my favorite. Ya, aku juga pernah pakai dan emang rasanya seger dan soothing banget sih gitu. Dan pokoknya bayangin es timun disemprotin ke muka gitu, seger banget. Pengen es timun. Nah kan, tapi Denny ini udah botol kedua, berarti akan beli lagi kah? Oh pasti. Selain karena harganya affordable juga, kalau di Sephora tuh aku cek 100 ribuan gitu kan. Dan itu kayak, ini tuh botolnya kalau nggak salah, ini tuh 120 mili. Jadi kayak 100 ribu, 120 mili. Dan kalau di aku tuh memang cepet habis sih, paling cuma 2 bulan kurang juga udah habis gitu. Tapi ini sangat soothing dan kayak pelepas dahaga. Pelepas dahaga kulit. Oke, sekian beberapa produk yang berhasil kita habiskan di bulan lalu. Sebenarnya sih masih ada beberapa ya, cuma emang ini kita pilihin yang baru kita habiskan. Dan paling berkesan. Iya, betul. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya ada usulan tentang konten yang mau kita bikin ya, berhubung kita semua stuck di rumah, jadi kayaknya sih bakalan banyak agak gabut syuting berdua, gitu. Silakan tinggalin di comment box di bawah. Oh ya, jangan lupa juga buat like video ini dan subscribe ke Avi, dan jangan lupa aktifin juga notifikasinya ya. Pokoknya nantiin video-video kita selanjutnya. Yes, and thank you for watching everyone. Don't forget to stay home, stay safe, and stay healthy. Bye.